Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mira Sofiana, NIM 042. Saya Yuliana Rizky, NIM 070. Saya Muhammad Nathan Hidayat, NIM 056. Saya Muhammad Hafiz Mansa dengan NIM 045. Di sini kami akan membuat video untuk tugas besar operasional penelitian 1 dengan metode transportasi menggunakan MATLAB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang coding programnya. Yang pertama yaitu ada CLC dan clear. Pada program ini diawali dengan perintah CLC dan clear. Fungsi CLC digunakan untuk membersihkan tampilan command window, sedangkan clear digunakan untuk menghapus seluruh variabel yang tersimpan di MATLAB agar program dimulai dari kondisi awal. Yang kedua yaitu input jumlah pabrik dan tujuan. Di sini kita suruh memasukkan jumlah pabrik dan jumlah wilayah tujuan. Dan nilai M ini menunjukkan bahwa banyaknya pabrik, sedangkan nilai N menunjukkan banyaknya wilayah yang akan menerima distribusi barang. Yang ketiga yaitu input supply. Bagian ini digunakan untuk memasukkan jumlah persediaan atau supply dari setiap pabrik. Nilai tersebut disimpan dalam sebuah vektor bernama supply. Yang keempat yaitu input demand. Setelah itu kita disuruh memasukkan kebutuhan atau demand wilayah tujuan. Nilai tersebut akan disimpan dalam vektor demand. Lalu yang kelima, mengecek keseimbangan. Program ini kemudian menghitung total supply dan total demand. Jika supply lebih besar daripada demand, maka program akan menambahkan wilayah dummy. Sebaliknya, jika demand lebih besar daripada supply, maka program akan menambahkan pabrik dummy. Tujuan penambahan dummy adalah agar total supply sama dengan total demand, sehingga model transportasi menjadi seimbang. Setelah itu, yang keenam, input biaya distribusi. Selanjutnya, kita diminta untuk memasukkan biaya distribusi dari setiap pabrik ke setiap wilayah. Nilai tersebut disimpan pada matrik yaitu cost. Apabila terdapat dummy, maka biaya menunjukkan dummy secara otomatis akan diisi dengan angka 0. Yang ketujuh yaitu fungsi dan tujuan. Bagian ini mengubah matriks biaya menjadi sebuah vektor agar dapat diproses oleh fungsi linproc. Fungsi tujuan yang digunakan adalah meminimumkan total biaya distribusi. Dan yang ke-8 yaitu membentuk kendala. Kendala supply memastikan bahwa jumlah barang yang keluar dari setiap pabrik harus sama dengan jumlah persediaan yang dimiliki. Kendala demand yaitu kendala demand memastikan bahwa jumlah barang diterima setiap wilayah harus sama dengan kebutuhannya. Yang ke-9 yaitu batas bawah. Batas bawah ini diberikan batas bawah bernilai 0. Artinya jumlah pengiriman tidak boleh bernilai negatif. Yang ke-10 optimasi. Bagian ini merupakan inti program. Fungsi linproc digunakan untuk mencari kombinasi distribusi yang menghasilkan biaya pengiriman paling minimum dengan tetap memenuhi seluruh supply dan demand. Dan terakhir adalah hasil. Setelah proses optimasi selesai, hasil yang masih berbentuk vektor diubah kembali menjadi matrik agar lebih mudah dibaca. Program menampilkan jumlah barang yang harus dikirim dari setiap pabrik ke setiap wilayah. Setelah itu, program menampilkan biaya distribusi minimum yang diperoleh dari hasil optimasi. Jadi program ini bekerja dengan cara menerima data supply, demand, dan biaya distribusi, kemudian membentuk model linear programming menggunakan fungsi linproc. Hasil akhirnya adalah pola distribusi yang paling optimal dengan total biaya pengiriman minimum, namun tetap memenuhi seluruh kebutuhan setiap wilayah. Lalu kita masukkan angkanya dari jumlah pabrik 4, masukkan jumlah tujuannya juga 4, jumlah pabrik 1,
654,043. Supply pabrik 2 ada di 36,0491. Ada kesalahan 36,0491. Supply pabrik 3 ada 545,218. Lalu yang pabrik keempat ada di 395793. Lalu kita masuk ke input kebutuhan. Demand wilayah 1 ada di 57156,9. Lalu wilayah kedua ada di 439,881. Lalu ada di wilayah 3 596,467. Dan demand wilayah 4 ada di 332,793. Lalu kita masuk di input biaya distribusi. Wilayah dari biaya pabrik 1 ke wilayah 1 ada di 61,25. Lalu yang wilayah kedua pabrik 1 ke wilayah 2 di 72. Lalu biaya pabrik 1 ke wilayah 3 64. Wilayah 4 ada di 80. Lalu ada di biaya pabrik 2 ke wilayah 1 ada di 73. Wilayah 2 ada di 69. Yang wilayah 3 77 di 6. Wilayah 4 ada di 70. Lalu biaya pabrik ke pabrik 3 ke wilayah 1 80. Wilayah 2 63. Wilayah 3 ada di 70. Wilayah 4 ada di 71. Lalu pabrik 4 ke wilayah 1 ada di 65. Wilayah 2 juga di 65. Wilayah 3 ada di 80. Dan wilayah 4 ada di 78. Jika sudah Hasil dari inputan dan soal yang sudah dimasukkan ada jumlah pabrik 4, jumlah tujuan 4. Untuk input persediaan pabrik 1 totalnya 654043, pabrik 2 ada 360,491, pabrik 3 ada 545,218. Untuk pabrik 4 ada 395,793. Totalnya adalah ada Rp1.955.545. Untuk input kebutuhan demand wilayah 1 ada 571,569, wilayah kedua ada 439,881, wilayah ketiga ada 5964,67, wilayah 4 ada 332,793. Supply lebih besar dari demand, totalnya itu ada Rp1.940.710. Untuk biaya distribusi pabrik 1 ke wilayah 1 totalnya 6125.000. Untuk biaya pabrik 1 ke wilayah 2 72.000. Untuk biaya pabrik 1 ke wilayah 3 64.000. Untuk biaya pabrik 1 ke wilayah 4 80.000. Biaya pabrik 2 ke wilayah 1 73.000. Biaya pabrik 2 ke wilayah 2 69.000. Biaya pabrik 2 ke wilayah 3 77,6.000. Biaya pabrik 2 ke wilayah 4 70.000. Biaya pabrik 3 ke wilayah 1 80.000. Biaya pabrik 3 ke wilayah 2 63.000. Biaya pabrik 3 ke wilayah 3 70.000. Biaya pabrik 3 ke wilayah
4 71.000, biaya pabrik 4 ke wilayah 1 65.000, biaya pabrik 4 ke wilayah 2 65.000, biaya pabrik 4 ke wilayah 3 80.000, biaya pabrik 4 ke wilayah 4 78.000. Untuk hasil distribusi optimal, ini hasil pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, 4, dan ini untuk demand-nya. Kok demand? Dami, wilayah Dami. Terus. Untuk hasil distribusi optimal, ini untuk pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3, pabrik 4, dan Dami. Untuk pabrik 1 mengirim 162.910 ke wilayah 1. Dan pabrik 1 mengirim 491.130 ke wilayah 3. Untuk pabrik 2 mengirim 12.863 unit ke wilayah 1 dan mengirim 332.793 unit ke wilayah 4 dan sisa 14.835 ke wilayah Dami. Untuk pabrik 3 mengirim 439.880 ke wilayah 2 dan mengirim ke wilayah 3 senilai 105.340. Untuk pabrik 4 seluruh totalnya dikirim ke wilayah 1 senilai 395.790 unit. Total biaya minimum adalah 126.457.888,25 rupiah.